Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan suatu pilihan apakah kita mau berharap atau khawatir. Ya, saya membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita dengar ini merupakan rentetan nasihat Petrus kepada para penatua. Salah satunya supaya para penatua itu menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan memelihara. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa menggembalakan umat dan orang lain dengan pengabdian dan tidak mencari keuntungan. Karena Tuhan pasti memelihara, seperti itu. Dalam perjanjian baru, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kekhawatiran ini adalah kata merimnao, yang berarti gini, merasa cemas, kalut, pikiran bercabang atau mendua, teralihkan. Itu kata khawatir. Sama seperti yang dikatakan Yakobus, bahwa orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Petrus mengingatkan para penatua supaya tidak khawatir. Kalau khawatir, maka bisa bercabang pikiran mereka, maka tidak bisa fokus menggembalakan umat dan bisa juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya kan, untuk mencari keuntungan. Nah, demikian juga setiap kita, Bapak Saudara. Kalau kita khawatir, maka kita bisa takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kata Yesus begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya kan? Nah, atau begini Bapak Saudara, ekstrimnya, karena khawatir, maka kita melakukan kejahatan untuk mengatasi ketakutan kita. Makanya Petrus mengatakan ayat selanjutnya, ayat 8, setelah menasihati tentang jangan khawatir ini, dia katakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari Bapak Saudara, kita berusaha untuk tidak khawatir. Pikiran kita ini suka memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Mungkin awalnya ya kita mau coba mengantisipasi ya, tapi malah sering bablas Bapak Saudara memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. John Thor ya kan pernah kagum dengan mikroskop karena bisa melihat sel-sel terkecil pada suatu benda tertentu. Karena itu dia membelinya ya kan. Karena iseng waktu mau makan ya, dia pernah mau coba lihat nasinya dengan mikroskop. Kurang kerjaan memang si John Thor ini. Dia kaget dan jadi tidak nafsu makan. Rupanya ia melihat banyak sel-sel seperti kuman pada nasi dan piringnya. Dia takut dan tidak jadi makan, Bapak Saudara. Sebelumnya John Thor tidak takut. Mengapa ia takut? Karena ia tahu hal-hal yang sebenarnya yang belum perlu dia tahu. Sama halnya gini Bapak Saudara dengan hidup kita. Seberapa banyak anak-anak Tuhan mau melihat hal-hal apa yang terjadi esok. Konyolnya ada yang pergi ke tukang ramal untuk mengetahui apa yang bakal terjadi. Gitu ya. Sebenarnya jika kita tahu semua yang akan terjadi pada kita, ketakutan justru akan datang. Kita tak akan dapat menikmati hidup hari ini jika tahu sebentar lagi misalnya usaha kita bangkrut, sebentar lagi kita sakit, minggu depan kita kecelakaan, dan kejadian-kejadian yang tak menyenangkan lainnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Bapak Saudara. Banyak hal yang bisa saja kita pertanyakan dan berpikir ya, bagaimana keluargaku minggu depan, bagaimana keluargaku bulan depan. Itu sebabnya Tuhan tidak memberitahu apa yang terjadi esok hari, Bapak Saudara. Maka pesan yang sama yang Yesus berikan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, pilih mana, khawatir atau berharap. Petrus tadi katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Coba lihat sampai hari ini, kita bisa jalani dan lalui, bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Kalau sampai hari ini kita bisa lalui, percayakah kita kepada Tuhan, pasti ia akan memelihara kita besok dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan.
Lakukanlah yang bisa kita lakukan hari ini dengan sukacita dan antusias. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita. Dan firman-Nya berkata, carilah maka engkau mendapat. Yesus pernah bilang, burung di udara dia pelihara, bunga bakung di padang ia hiasi. Apalagi kita manusia nih. Tidak perlu belajar dari burung, saudara. Pernah diteliti burung jarak mencari makanan dari pagi subuh gitu ya, dan sampai malam jam 11 ya. Kita umat Tuhan juga diberikan hikmat kok untuk mendapatkan berkat-Nya. Oleh karena itu Bapak Saudara, jangan khawatir, ya kan? Dan berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua.